ya hidup sebenarnya 3 hari loh. Kemarin, sekarang, besok kita terlalu melihat kehidupan yang jauh banget, takutnya waduh gimana gitu kan. Tanya apa yang lagi-lagi juga masih itu juga yang bilang separah-parahnya turbulensi itu masih kita mau terbang minggu depannya untuk hibur orang. Feel apa tuh kau rasa itu saat lagumu, misal saya paling dramatis, saya tutup mata saya terus saya dengar orang nyanyi lagu itu, anjir kayak perasaan apa yang bisa tandingi perasaan ini Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode Silaturahim. Wah, Silaturahim. Barang siapa yang menyambung tali silaturahminya, ya itu berarti dia berusaha memanjangkan umurnya tuh. Betul. Betul. Ya, di episode kali ini lumayan spesial buat saya karena akhirnya bertemu langsung dengan orang yang sebenarnya hampir di setiap tidur kita terbayang-bayang lagu ini, apalagi waktu awal-awal. Tidak bisa dipungkiri X Factor kemarin, kita berkenalan dengan X Factor kemarin, mampir ke kantornya kita, seorang penulis lagu juga, penyanyi, storyteller. Kemudian dia juga ayah rumah tangga yang baru. Orang yang sederhana. Beberapa saat dengan dia tadi menikmati senja Jakarta, lumayan saya sekilas melihat pribadinya ini sederhana kok, bersahaja tepatnya. Bapak Tio Satrio, kasih tepuk tangan. Untuk melengkapi basa-basi pertama, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak Rahim. Kita kemarin ketemu di itu ya, di YouTube Music ya. YouTube Music. Ternyata kan diantara banyak yang sekilas ya yang di dalam ramainya lagu Komang ini, terlintas satu Tio, keren juga ya saudara ini satu. Lebih keren Mas Rahim sebenarnya kelahiran dari Yogyakarta. Lahir dari Yogyakarta. Iya, sekarang sudah hijrah di Jakarta. Di Jakarta. Ya? Merantau ya. Merantau dulu. Iya. Apa kasihkan saya transisi bedanya hidup di Yogyakarta sebagai orang yang dekat dengan rumah dan sekarang menetap di Jakarta penuh dengan fitnah. Bersaing di antara 10 juta penduduk yang tercatat. Yang tercatat ya. Bagaimana transisinya? Ada culture shock atau bagaimana? Sebenarnya kalau adaptasi ya mungkin ya, adaptasi dari segi culture mungkin, culture-nya memang agak sedikit berbeda. Soalnya kalau masyarakat Jogja kan lumayan itu ya, santun-santun di sini. Apa lu bangsat? Enggak sekeras itu juga sebenarnya. Ampret lu. Ada sejak kapan jadi Jakarta? Di Jakarta sejak berarti bulan Maret ya Mas Toyo. Maret tahun ini. Maret tahun ini baru kemarin berarti beberapa bulan. Itu bagaimana tuh nuansa Jakarta? Nuansa Jakarta sangat itu ya. Agak gelap. Karena ini ya, polusinya banyak banget. Ketika di jalan gitu matanya pedes. Matanya pedes maksudnya di jalan kan. Sering kena debu-debu. Iya, debu dan fitnah tuh. Polusi dan kapitalisme. Saya takut tergiring saya. Betul. Karena memang Jogja langitnya, budayanya juga memang sangat adem ya. Betul. Sampai di Jakarta gitu, terus dari segi adaptasi makanan juga. Bukan dari segi selera ini ya, rasa ya. Harga. Harganya tuh agak gimana gitu, Bro. Sebenarnya rasanya aman ya. Rasanya aman. Harganya yang tidak aman tuh. Kenapa sama kita? Sampai hafal harga beras sekarang. Harga beras, harga ini lawuh ya. Lauk berapa? Kalau pakai nasi berapa? Kalau pakai sayur berapa, Bu? Gitu hafal semua sekarang. Hidup di Jogja lumayan nyaman ya. Itu juga maksudnya kalau dari kita dekat sama rumah, kuliner makanan juga murah. Masih
masih mau saja tuh di Jakarta tuh. Iya. Harus dilalui ya. Harus dilalui memang karena mencari sesuatu kan, iya. Kerasakti mencari apa privilege-nya di Jakarta tidak bisa didapat di Jogja, entah sebagai Tio sebagai seniman, entah sebagai mungkin ini ya karena Mas Raim, aku kan juga baru terjun di industri kan. Baru itu lagu ke-19 ya. Kita baru ke-6 kami. Ima udah ke-6. Oh iya, saya 19 lagu. Enggak, maksudnya baru terjun di industri kan baru kemarin. Kalau dibandingkan dengan Padi memang kita. Oh iya, baru banget kita. Beda Dewa gitu ya. Dewa 3 dekade coy. Lanjut. Itu apa ya? Tekan di mau laliau. Ya wes. Coba bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia ya? Iya. Gua anjay. Gue Jobes gitu. Gue Jobes. Ya tadi di industri kan pengalaman baru juga sebenarnya. Untuk merantau, apalagi belum pernah merantau kan. Terus ke Jakarta, pindah ke Jakarta untuk tahu menahu tentang industrinya. Industri seperti apa. Di balik layar tuh prosesnya seperti apa sih kalau di sini. Mungkin dari segi studionya dilihat juga, dapat relasi teman-teman juga. Gini ketemu Mas Raim juga di sini. Gitu kan. Berarti kemarin waktu kita ketemu di YouTube Music itu dalam rangka juga melihat skena musik di Jakarta. Baru lihat juga. Iya. Dari segi apa ya, appreciatednya penonton atau lebih keren di sini. Sulit juga kita mau bandingkan. Sama-sama keren. Bervariasi ya, Iya. Sama-sama keren. Anda takut juga. Kita mau manggung di Jogja bulan depan coy. Iya makanya. Jogja bagus, istimewa. Oh iya, itu keberagaman variasi skenanya di Jakarta ya. Melihat ke situ juga. Bawa saya kembali ke itu sebenarnya lagu Genggamlah Tanganku itu di topik 2019 ya. 2019 sebelum jauh sebelum Teh Ocha ya. Iya. Sebelum X Factor ya. BCL. Belum pernah meluk ya. Belum pernah. Sial betul. Ya, ada untukmu sebenarnya 2019 sudah rilis karena itu single kedua saya kan. Dan itu menjadi judul album pertama kemarin itu. Iya, benar sekali Mas Raim. Dan kreatornya hadir bersama. Ada di sini penulis lagunya Bapak Seto Brahman. Dan itu bisa yang buat saya respect juga sama kamu dan timmu juga. Bukan berarti karena X Factor, bukan berarti karena kemarin disorot sama TV yang lumayan mainstream, berjalan sendiri, malah tetap masih orang yang sama dengan kamu yang di lagu pertama ya. Sama Mas. Mau siapa lagi ya? Oke. Betul. Akhirnya bisa kembali bersama-sama di Jakarta sampai terciptalah pertemuan ini. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Kameranya itu, Mas. Iya lah dia. Ada untukmu tuh seberapa besar pengaruhnya kepada Tio dan tim sebagai seniman, sebagai musisi? Bisa dibilang salah satu apa ya? Titik baliknya. Tio Satrio and the Gang. Wow. Itu salah satunya dari ini lagu Ada Untukmu itu kemarin aku bawain di ajang pencarian zakat. Bakat stand up bro biar sama kita brother. Ajang pencarian bakat itu walaupun lagunya udah dirilis sebelumnya di 2019 2021 akhirnya alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk coba ikut ajang audisi menyanyi ini. Aku bawain akhirnya dari situ akhirnya bisa running perform manggung di mana-mana itu ya salah satu dari lagu Ada Untukmu itu. Sebagai profesional ya. Iya, benar sekali. Tio sebelum Ada Untukmu dan X Factor, maksudnya sebelum itu momentumnya hari-harinya ya mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa pada umumnya ngutut, ngopi, sambat. Tiga itu. Mas-mas jenenge biasa. Tapi menarik ternyata timnya Tio masih
temannya anggota aku juga, temannya anak-anak juga Mas ya. Iya ternyata. Teman-temannya skena musik. Iya. Dan sempat hampir tidak memilih musik sebagai jalur hidupnya, ditawari sama salah satu bank di Indonesia. Iya betul. Waktu itu ada sebelum berangkat persis, belum ada seminggu itu. Seminggu sebelum apa itu ditawari apa? Ditawarin pekerjaan. Waktu itu kan ada ini loh, COVID itu loh. COVID. Iya, teman-temanku pada banyak yang di PHK, banyak yang cari pekerjaan tapi nggak dapat karena banyak yang pengurangan karyawan. Kan. Waktu itu aku sama Mas Seto tuh udah ngerembuk untuk ikut audisinya itu, mau gimana. Nah, sebelum berangkat ke Jakarta itu untuk audisi itu, seminggu sebelum itu ditawarin, tiba-tiba ada yang nelpon, ditawarin ke salah satu bank, itu disuruh jadi ini karyawan di sana, gajinya segini. Wah ini lumayan. Akhirnya aku tanya ke ibuku kan, ke ibuku tanya, Bu ini ada gini, gimana ya Bu enaknya? Tapi aku minggu depan berangkat ke Jakarta. Buat audisi X-Factor gitu. Ibuku waktu itu masih pikir 2 kali kok ini kamu nggak ambil pekerjaannya. Banyak loh orang yang cari pekerjaan tapi nggak dapat. Kamu ada kerjaan ini, ditawarin kerjaan. Tapi aku mikirnya, aku nggak bisa ya kerja di ini. Perhitungan Mas, matematika aja sulit, apalagi menghitung loh. Kan tambah sulit saya benar. Tambah pusing. Saya cuma bisa musik kan gitu. Bisa nyanyi, bisa main gitar, gitu aja. Terus akhirnya aku nggak ambil pekerjaan itu dengan Mas mohon maaf saya nggak bisa ambil pekerjaan ini. Oh ya nggak apa Mas yo. Habis itu aku berangkat ke Jakarta ikut audisi, tiba-tiba tuh. Iya. Kok ketawa Mas Raim, tiba-tiba Jakarta ya. Oke, lalu terjadi kemarin itulah ya. Kalau kita skip itu, hidup setelah X Factor semenyenangkan yang kita lihat di TV apa? Seperti intronya. Seperti Mas Raim tadi yang bilang waktu kita ngopi di luar tadi kan. Kan orang-orang tidak rasa apa yang kita rasa. Ya nggak mungkin kita jual kesusahan di media sosial. Betul. Kan gitu tau. Yang dilihat kan ya yang manis-manis semua pasti. Iya nggak sama ya kita. Tapi di balik layarnya sekencang apa tuh ombaknya setelah X Factor? Ya kenceng banget. Alhamdulillah kenceng banget. Jadi semakin produktif dan semakin semangatnya lebih membara lagi toh. Wah, ayo aja terus. Berarti tidak bisa dipungkiri itu membantu juga untuk next project sekali ya. Membantu banget. Oke. Kemarin tadi sempat kita singgung ombak kedua tuh yang saya maksud. Ombak keduanya tuh bagaimana untuk up lagi? Bagaimana untuk up lagi? Ya. Itu struggling lagi apa segampang itu? Iya, untuk ombak setelahnya kan. Setelahnya pasca. Jadi ada kan pepatah yang mengatakan, wah asik tenan itu udah banyak buku loh, baca semua ya. Pernah mengatakan mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Ada tuh, coba cek Google Mas, ada. Mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Iya, mempertahankan itu sebenarnya lebih sulit untuk survive, untuk bisa terus seimbang terus. Nah, di fase ini kan ketika ada di fase itu kan gimana caranya untuk bisa terus sustain di situ, seimbang terus. Itu yang sulit yang sulit. Strugglingnya harus banyak membuahkan ide-ide yang mungkin tidak diidekan orang lain atau gimana secara kreatifnya atau ininya, itu sih yang ini sekarang ini. Makanya workshop terus setiap saat ya. Iya, makanya kita cari tuh keluarnya apa ini. Iya, apalagi Jakarta. Dan yang buat saya salut juga sama Tio juga, di antara hidup yang gemerlap ini mengambil pilihan pernikahan, coy. Saya bilang benar, keren ini manusia ini. Bagaimana coy hidup berumah tangga, coy? Gimana ya? Ya sebenarnya gitu-gitu aja Mas. Hidup berumah tangga. Malah
tidak ada struggling apa. Beda kayak rumah tangga aku ya kayak. Waduh. Sorry Komang. Berantakan APL ini. Iya. Berarti mungkin lebih mudah malah hidup berumah tangga. Yang saya rasakan sih berumah tangga ya nyaman dan banyak senengnya aja. Dirasain walaupun itu agak susah dikit ya nggak apa-apa. Memang kehidupan toh brother. Sebenarnya kau tidak hanya menikah, kamu muda dan menikah itu. Kalau maksudnya masa bodoh tuh ya, ekonomi bagaimana, hidup bagaimana. Masa bodoh. Itu yang saya ini juga pernah diwejangi ya Mas itu juga. Dia bukan hanya sekedar produser saya tapi ya konsultan juga. Konsultan, guru kehidupan. Kadang membicarakan apa kok secara logika kok masuk. Kadang secara keimanan juga masuk ya ini. Gimana ya ini? Istiqomah ya gitu biasanya. Gitu kita modal yakin bakat terus nekat biasanya gitu kan. Mas bilang ya. Terus ibu juga, maksudnya aku anak tunggal juga kan. Aku punya kakak tapi udah meninggal. Sekarang jadi anak tunggal. Nah ini yang nanti ya pasti kan anaknya menikah kan gitu. Terus juga salah satu faktor utamanya juga saya takut dengan saya sendiri ketika cahaya seterang ini coy. Iya, itu menjadi malah saya semakin liar. Untuk ininya ya. Ini jujur ya brother ya. Betul. Kayaknya ini belum pernah tak bahas di mana. Manja. Dan mahal ini podcast. Dan sangat bahaya kombinasi terkenal dan bujang itu coy. Betul. Sempat agak ribut juga ketika kemarin tiba-tiba banyak yang ini kan pasti ada kan kayak gitu, apalagi mukaku yang setengah ganteng ya gitu. Lumayan lah ya, ada ganteng lah banget lah tadi masain kok bisa ganteng gitu gitu sih jadi sebenarnya caranya Tio menstop itu tadi salah satunya dengan pernikahan. Iya karena apa ya dari istriku juga tanpa dia melarang atau tanpa dia harus ngomong dulu aku udah bisa membatasi itu. Dan respectnya ke dia itu maksudnya bisa itu powernya dia bisa sekuat itu ya Koan ya, kayaknya ini udah yuk nikah aja dapat ini toh waktu itu dapat uang kaget dari Mas Yato yuk kamu dapat segini ayo kita nikah minggu depan cair dashboard ini tanggal 21 sama tanggal 11 biasa begitu. Ini belum ada yang tahu kayaknya kalau aku udah ini oke. Dia yang temani kamu sekarang ini masih dia yang dulu apa sejak sebelum Tio televisi ini apa baru apa? Aku kemeringat ini. sebelum TV. TV. Memang keren juga. Iya sebelum TV dia yang maksudnya package ini kan maksudnya pakaian baju untuk bertahan di X Factor kemarin ketika apa namanya? Diungsikan tuh apa namanya? Elimination? Bukan apa? Elimination. Ini karantina. Karantina itu kan dicepai karo supaya itu dipersiapkan lah, disiapin dipakingkan. Terus ini apa tuh? Ujiannya coy. Ujiannya maksudnya pas momen-momen ya kembali lagi momen-momen itu untuk tetap menjaga hatimu. Ujian ya ada tapi menurutku tidak terlalu sulit banget ya itu ya karena dari awal kita juga udah saling ngobrol kan maksudnya untuk ini kita sama-sama punya resiko masing-masing loh ketika kita harus menerima harus menerima kamu juga harus menerima aku jadi sudah ada obrolan itu dan sama-sama ayo nggak apa-apa ayo bareng yuk gitu lagi aku bukan cuma sekedar mencari menikah tok gitu enggak mencari teman hidup juga kan maksudnya begitu jadi sudah secara mendalam seperti itu. Berarti lumayan komunikatif kamu dengan komunikatif tiap hari kan ketemu toh maksudnya toh. Beda kayak keluarga aku ya. Beda ya. Kalau Mas Ismail. Katanya ini ya nikahnya apa tuh? November juga tuh. November kita sama-sama tuh. Tanggal berapa tuh? Saya 20. Aduh, kok jebak saya lagi nih. Komang nonton. Saya lupa coy. 23 kali 24. I don't know. 25 kali ya. 23 mah manajerku yang tahu. Soalnya dia yang IO-nya dia kemarin. Iya, yang multi talent Mas ya. Iya.
Iya 23. Kamu? 22. Oh beda 1 hari ya. 20. Ya itulah. Iya, kita memang 22. Ya memang laki-laki tidak didesain untuk mengingat tanggal, coy. Ya kita tidak di custom untuk ingat tanggal lahirnya. Makanya Arman Maulana bikin lagu 11 Januari supaya ingat terus ulang tahun istrinya. Bayangkan hanya untuk tanggal diabadikan untuk di sebuah lagu ya. Biar tidak kejebak terus sama pertanyaan ini ya, sama anniversary-nya tuh. Pasca X Factor dan pernikahan, hidup bagaimana? Aku tak kira hidup Mas. Mau tak aja gitu hidup. Perjalanannya. Mas tak cabut bentar. Cabut. Perjalanannya gimana tuh maksudnya? Maksudnya gampang kah, mudah kah, sulit kah? Kalau ini jawabanku paling ya dinikmati ya, maksudnya tetap dinikmati. Termasuk agak tabah ya kau ya, maksudnya terima nih. Soalnya gini Mas, yang diajarkan dari kecil ya. Pendidikan orang keluarga kali ya, orang tua kali ya. Ya mungkin ya, dari ibu juga sama bapakku juga sering bilang kan, maksudnya kalau kamu bisa dagang pasti kamu makan gitu. Kalau kamu bisa dagang pasti kamu makan. Terus yang apa ya, kalau mau memusingkan kehidupan kayaknya nggak ada habisnya gitu maksudnya. Dibuat fun aja gitu maksudnya. Sama kayak di timku. Ya. Oh Mas Ito, kita main fun aja. Musik tuh buat happy. Ya. Jangan musik terus bikin pusing atau apa gitu. Itulah kenapa merchandise produksi sendiri. Sendiri, nyablon sendiri. Selama kau dagang pasti bisa hidup ya. Sederhana itu jadi. Kedua kali laguku yang ke-8 itu ya. Rilis ke-8 itu, yang kedua kali itu video klipnya bikin dari uang merchandise ya Mas Ito ya. Mas Ito. Sama Mas Ito ini yuk bikin merchandise sekarang. Karena kita sama-sama enggak punya uang buat bikin video klip tuh. Covid soalnya. Iya. Udah reguler di stop. Wah ini cari uangnya gimana, kita tetap harus rilis. Ini yaudah kamu belajar nyablon, bikin screen sendiri, nyablon sendiri, jual merchandise-nya. Bikin klip ya dari baju coy. Dari baju itu. Alhamdulillahnya tuh sebulan laku 140. Wow. 140 pieces. Kali 120.000 tuh. Belum sampai 120 Mas. Berapa waktu baju? Itu 80-90 lah. 99. 99. 1.000-nya buat ini ongkos bensin kan. Biasanya udah nggak usah Mas, 100.000 kan gitu. Itu teknik marketing. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita skip sejenak sebelum X Factor, termasuk masih Tio yang manusia indie, produksi bersama tim mandiri. Dan sekarang sudah menjadi bagian dari salah satu major label juga. Apa transisinya tuh? Kompromi-kompromi yang diambil? Lebih gampang kah apa ada? Semua sebenarnya ada plus minusnya ya. Aman loh. Semua ada plus minusnya. Kalau indie kan kita juga harus mempertimbangkan itu semua ya secara mandiri. Khususnya di budgeting ya. Kita memang ini ekonominya agak memang kok lumayan gede ya ini berarti. Pedis juga ini. Pedis kan, sama nggak? Betul ya. Gitu kan, kalau di major label kan kita nggak terlalu mikir tentang itu. Kita menyalurkan ide kreatif gini, nanti kita bisa rembuk bareng gimana. Dan dapat tim juga untuk materi promonya. Betul. Seperti apa. Iya, promosi. Lalu menjadi Tio yang hidup di jalan dari panggung ke panggung tuh, Lampung, Jogja, kemana-mana. Tidak sangka ya, maksudnya kita hanya mas-mas yang suka menyanyi di kamar mandi coy, tiba-tiba bisa menghibur di ribuan orang ya, dan bisa nyanyi lagumu coy, maksudnya aduh. Ya enggak. I don't know, memang ini saja waktu saja sering bawa kita ke tempat-tempat yang unik ya. Termasuk kita berjumpa juga lumayan unik juga. Komang ini coy, ya sudah lah ya, kau nongkrong di warung-warung. Ada musisi jalanan nyanyi lagu itu jauh lebih mahal ini coy daripada ya kita senang juga dinyanyikan di live music bisa apa, tapi bayangkan coy, ini dia nyanyi sambil tersenyum, dia sedang lagi lupa, dia sedang lapar coy. Dia nyanyi terus, betul ini kadang-kadang hanya dibutuhkan satu lagu untuk merubah dunia ya. Betul.
Aku mau nanya boleh nggak sih? Ini cerita interview. Ya, saya gas aja. Nah, ngobrol-ngobrol. Kan dulu aku melihat dirimu Mas, melihat Mas Raim tuh di TV juga. Ya, stand up kali ya. Yes, di stand up. Waktu itu sampai saya hafal materinya kan, maksudnya tahu materi yang dibawakan karena saya nonton Indosiar waktu itu. Iya, boleh sebut ya? Nggak apa-apa. Indosiar SCTV. Ya Mas ya. Nah itu kan dari stand up, terus aku sempat beberapa kali ini kan Masnya viral juga waktu yang di YouTube nyanyi itu, TikTok. Ya, tapi sebelum Komang itu malah aku lihatnya cuman gitaran sendiri, nyanyi sendiri di rooftop, ngomongin apa itu. Nah, itu kan kata-kata itu kan selalu ada di beranda gitu maksudnya. Terus tiba-tiba ternyata memilih jadi musisi. Transisinya ke situ. Nah, itu apa tuh, Mas? Kalau kami lihat lebih ke jenis platformnya tuh, bahan bakarnya kan tetap sama tuh. Berawal dari keresahan. Ya Tio lah, resah tentang apa. Diabadikan dalam bentuk lirik, diabadikan lagu. Kebetulan alhamdulillah kita dikasih kayaknya bonus dari Tuhan. Ini punya banyak keresahan, punya banyak sesuatu yang mau diomongkan begitu. Kebetulan ada banyak keresahan yang hanya nyambung pada platform tertentu. Misal tentang keluarga kan rajin di materi stand up tuh tentang Nah, ini resah tentang rantau nih, bikin lagu Suasana Rumah. Ada lagi gelisah tentang kayaknya di antara perjalananku bersama Komang bertahun-tahun dijaga itu LDR-nya, sebelum menikah harus ada satu momentum ini untuk mengabadikan perjalanan kita ini. Jadilah lagu itu. Jadilah lagu Komang. Sebenarnya karya seni itu ini menurut kita ya adalah sarana kita untuk mengcapture, mengabadikan perjalanan hidup kita pada poin waktu tertentu saja. Ya, Komang kan mengabadikan pernikahanku sudah. Iya. Ada lagu saya Suasana Rumah mengabadikan itu bapak saya meninggal. Bikin lagu Suasana Rumah mengabadikan keresahanku di poin waktu tertentu. Ada saya punya lagu Cemburu, itu rilisan pertama 2018. Saya tulis malah 2010 coy. Aneh juga itu waktu SMA. Mengabadikan nalar saya waktu itu. Memang kalau kita dengar kembali lagu pertama kita kan anjing sampah juga nih. Tuh. Tapi tidak boleh kita pakai perspektif itu sekarang. Sebab apa yang kita anggap sekarang Komang terbaik mungkin 10 tahun ke depan apa nih, tetap kita hargai. Itulah kenapa ada Untukmu dibikin 2 kali. Mau diperbaiki soundnya ya. Walaupun ya tetap ramai yang kemarin tuh. Walaupun ramai yang kemarin. Sama-sama ramai alhamdulillah. Tetap belum ngalah ya. Iya, itu kalau kita ya. Nah, proses kreatif Tio dan tim untuk kulik lagu, lirik, workshop itu bagaimana tuh? Mulai dari ayo meeting studio, begadang merokok apa? Biasanya gitu. Kalau di sini kan baru beberapa kali kan Masnya. Dulu lebih seringnya di studionya Mas Eto langsung kan. Iya, katanya lebih besar di itu Jogja ininya, studio yang lebih bagus katanya. Siapa nama industri ya? Itu gimana tuh? Kan sama-sama dulu kan pengangguran juga atau sama Mas Eto. Freelance lah sama-sama ya. Sama dia berdua sambat cerita sahabat apa, entah tentang kehidupan, entah tentang percintaan. Bareng dari 2018 itu. Buka dikit gak apa ya Mas Eto ya? Nanti kita cut kalau kurang ini. Gas aja. Banyak lucunya sebenarnya kalau sama Mas Eto tuh. Mau dikatain sedih agak sedih banget ya sebenarnya. Workshopnya tuh malah kadang ya Mas misal gimana ya Mas kalau misal gini. Lah kamu gimana ini. Oh ya kayak gitu-gitu. Workshop terus tiba-tiba pegang gitar Mas Eto. Udah aku cuman ngerokok sama nungguin. Tulis liriknya yuk. Tulis. Udah dapat berapa? Oh, 2 bait. Oke. 2 kalimat. Oke. Tulis lagi udah jadi lagu gitu. Kayak lagu pedih itu tiba-tiba aku tak tinggal ngerokok di luar bentar. Tiba-tiba sejam masuk. Oh,
udah jadi coba dinyanyiin langsung. Lagunya apa aku bilang gitu. Saya baru minum es teh tiba-tiba dikasih lagu suruh nyanyiin lah. Ini wah enak banget lagunya ya. Terus tuh ya kayak gitu-gitu maksudnya kalau di Jogja banyak kan kayak gitu. Lebih ke tiba-tiba ya, tidak ada yang baru di sini ya kayaknya yang workshop yang serius tanggal gini. Karena kan yo ada ya, ini ada scheduling, ya, ada juga scheduling. Jadwal yang lain. Kalau dulu kan memang baru sama-sama selo tuh dulu tuh. Selo tuh ini apa? Senggang ya, sama-sama senggang. Waktu luangnya banyak jadi. Iya, dulu gitu. Iya. Gitu. Berarti sampai ke depan masih akan tetap insyaallah sama-sama terus ya. Sama terus mau sama siapa lagi ya 2 kali. Melangitkanmu ada cerita di balik itu tidak? Oh ada. Ada. Saya mau cerita sendiri apa Mas Seto ini? Oh ya tak ceritain ya. Melangitkanmu katanya Mas Raim nih suka banget sama diksi. Saya baru dengar tuh pertama tuh melangitkan. Baru dengar kata melangitkan ya, baru dengar itu pertama kali itu. Kata yang orang yang sebut melangitkan. Kapan coba dengar kata itu? Iya sih. Setelah lagu ya maksudnya. Melangitkan. Aku dari 2000 berapa Mas? Oh ya saya nyanyi Mas. Itu kapan terjadi tuh proses kreatif? 2020 ya kayaknya. Iya 2020. 2020 Mas Seto sedang merasakan. Waktu itu curhat sama saya di studio. Biasa kan. Jam berapa itu? Malam itu. Gimana ya? Ini aku sedang mendekati seorang wanita kan gitu kan. Terus ya yakin nggak Mas? Yakin apalagi yang mau aku cari di kehidupan ini. Kalau enggak ini. Ya kalau misalnya ini ya wes didoain aja gitu. Akhirnya Mas Seto cerita lagi setelah beberapa hari itu. Aku juga baru diceritain ini kok setelah lagu itu jadi yo. Setelah lagu itu jadi ini artinya apa Mas? Melangitkanmu itu adalah sholat istiqoroh. Wah doa yang melangitkan. Iya itu sebenarnya doa untuk meminang itu tadi bener ya meminang. Gitu. Jadi mirip. Ya. Apa ya dari segi lirik pun ketika aku nyanyiin lagu itu jadi lebih sampai. Waduh ini lagunya magis banget ini. Lagunya dari segi nadanya, melodinya, terus dari harmoni sama apa ya nyawa yang terkandung di lagu itu. Mas Raim juga tadi bilang diksinya bagus. Itu sebenarnya agak beban juga waktu nyanyiin lagu Melangitkanmu, waktu rekamannya itu. Karena aku kan selalu apa ya harus bisa masuk ke dalam lagu itu ya. Dan terlebih belum menikah juga Tio. Belum waktu itu masih umur berapa aku. Terus akhirnya aku mencoba untuk merasuk ke dalam lagu itu untuk mengambil nyawanya itu dan menyatukan itu tadi. Gimana caranya gitu. Terus dengan apa yang aku bisa, dengan apa yang aku punya udah aku record. Itu record jam berapa ya kita waktu itu ya? Melangitkan ya, lupa ya. Malam ya itu ya pokoknya. Pasti malam sih. Iya. Di atas jam 12 itu. Memang itu seniman memang bekerja dengan cara yang unik-unik ya. Wah kita kenal waktu. Iya jam kerjanya kita itu tidak mengenal. Mengenal siapapun. Wah nggak maksudnya tidak mengenal waktu. Tiba-tiba saja bisa datang. Tiba-tiba tadi. Tiba-tiba ya. Itu akhirnya Melangitkanmu rilis di 2021 dengan di video klipnya juga digarap sama Mas Nyinjing juga. Waktu itu udah rilis. Banyak maksudnya dia mempunyai si Melangitkanmu ini mempunyai pendengarnya sendiri. Setiap lagu kan mempunyai pendengarnya sendiri-sendiri kan maksudnya. Wah ada yang suka ini. Ya waktu itu belum nggak banyak banget ya waktu itu yang dengerin ya. Butuh karena waktu kadang-kadang. Karena mungkin segi liriknya baru pada denger ya mungkin itu dari ininya. Tapi kemarin belum lama. Belum ada 2 minggu kemarin. Aku coba upload lagi di media sosialku. Ternyata 600.000 views. Kencang juga di sini. Ternyata aku buka di Spotify ternyata udah mau 1 juta viewers. Ternyata Melangitkanmu sehari bisa segini yang dengerin lagunya. Tiba-tiba naik perlahan dengan sendirinya Melangitkanmu. Sosial media juga punya memang wadah. Wadah juga untuk itu kan. Itu sih. Terus ini ada satu fakta yang mungkin Mas Seto sendiri juga nggak tahu. Ketika aku waktu itu manggung di Kalimantan.
Kalimantan ya. Ya. Manggung Kalimantan, aku ngobrol sama manajerku waktu itu, Mas Yongki. Mas Yongki bilang, kan aku bilang ini lagu yang kamu temani aku. Itu kan ibuku suka banget. Aku berusaha untuk iki kamu bisa nih naik nih. Gitu kan. Mas Yongki malah bilang, ini kamu sama Melangitkanmu, kalau dari aku yang dengerin ya, Melangitkanmu lebih magis ini. Mungkin ini ya, waktu itu aku bilang mungkin seleramu gitu, seleraku gini. Tapi itu nggak bisa di ini juga untuk ditakar untuk. Iya, bukan kendali kita ya. Bukan kita yang bisa ini. Kita mungkin aku kesukaannya ini, Mas Yongki kesukaannya ini. Tiba-tiba masyarakat ini, saja yang iya gitu. Mas. Itu mungkin sama-sama magisnya juga nggak tahu kita kan. Termasuk saya itu, saya rasa ya, saya tidak akan juga bisa tulis lagu menurut takaranku nih yang lampaui suasana rumah. Sudah saya rasa puncak kreativitasku sudah di suasana rumah. Lagu yang sebelum Komang beberapa. Saya pikir di masa depan apakah bisa saya tulis di masa depan. Dan saya rasa pun Komang pun tidak menyentuh ini suasana rumah ya. Walaupun kembali lagi di masyarakat yang mendengarkan, alhamdulillah sampai di alhamdulillah. Lalu sekarang lagi garap itu album kedua. Sekarang baru prepare. Apa bedanya dulu coy? Album pertama dengan yang apa sudah bisa dikasih bocorin? Bocorin aja. Apa ininya judul albumnya? Judul album yang pertama itu ada yang kedua. Yang kedua belum. Belum bisa ya. Belum ini ragu termasuk materi yang. Enggak. Ini single saja ya. Single aja. Agak beda warna tuh ragu itu ya. Iya, ragu. Iya. Ragu. Memang agak beda warna. Agak beda nuansa. Coba explore lagi. Iya. Akan tetap gitu dapat sih. Itu. Tapi ada pendengarnya juga. Selalu ada. Sebenarnya apapun yang kita bikin di dunia ini, bahkan bikin hal yang salah kan selalu dapat tuannya tuh. Iya, betul. Sebenarnya cuman kita pilih saja mana yang mau dikenal abadi namamu dengan orang yang bikin karya bagus apa yang itu. Aduh, itu. Kehidupan ini. Kapan keluar tuh? Albumnya keluar kapan ya? Agustus. Belum juga bisa ini. Agustus ya. Agustus. Ada berapa materi? 9 10 12 mungkin. 9 ya. Banyak-banyak ini biar kelihatan musisi banget. Ini tambah 2 akustik versionnya saja. Akustik version. Tambah 3 dia. Ayo, atau ini duet, pura-pura duet. Iya, ada 9 lagu. Winan segitu. Mirip-mirip dengan yang pertama, masih Tio. Kayaknya ada untukmu apa banyak warna nih? Banyak warna gini kayaknya. Warna mungkin lebih ngeband ya, warna yang album ini lebih ngeband. Ya, jalan satu kali tur berapa orang yang temani itu ya? Satu tim berarti? Iya. Satu tim ada 12 mungkin 12. Kencang juga ya, rock and roll juga itu, hidup di jalan bagaimana? Udah terbiasa tuh dulu. Turbulensi ya. Turbulensi Bang, berdoa Bang. Mana enak jatuh, mau loncat aja mati. Ya sudah, diam berdoa. Gitu aja. Kamu nggak pernah mau ikut itu. Kalau naik pesawat Mas Eto tuh, udah kamu naik sendiri ya, berarti temenin Jongki. Nggak pernah mau ikut dia. Pernah sekali tuh. Yang di mana ya? Pekanbaru ya? Oh, sama Batam ya. Kita bercanda, habis itu ting gitu, nyala toh. Wah, ini pengetahuan info apa nih? Gitu. Iya. Sedang cuaca buruk. Waduh. Hati juga langsung buruk. Ya Allah. Waktu bercanda diam gini berdoa. Sini aku dipegang sama Seto. Diam. Aku bingung mau ngapain, ada tisu. Ambil 5 gigit ya. Diam gitu dah. Wah, itu ngeri Mas, Pak. Ngeri ya. Kalau masih bisa jalur darat aja. Pernah ngalamin enggak, brother? Setiap terbang kan. Setiap terbang. Kita sama dengan lepas kendali kita ya. Iya. Orang yang kita bilang percayakan sama satu orang ya. Sebenarnya orang yang kalau kita ke bandara terus terbang terus bilang kita hati-hati di jalan ya, maksudnya bukan kendali kita coy. Iya, kita cuma hati-hati dari rumah ke bandara. Nah, dari bandara terbang itu bukan lagi hati-hati Pak pilot harusnya gitu. Kau pilot dan
Tapi mau di apa ya, jalan hidup yang kita pilih gitu, ya gitu. sekarang itu resiko. Iya, frame-frame yang orang tidak lihat itu. Selamat malam Lampung, itu orang lihat itu. Yang tidak lihat kencangkan sabuk pengaman. Iya itu. Wah itu bercanda. Wah pramugarinya cantik. Seksi. Waduh. Iya waktu itu pramugara sih jadi kok kurang-kurang itu. Tiba-tiba itu langsung itu ya jalan hidup yang kita ambil. Iya bener Mas. Separah-parahnya turbulensi itu masih kita mau terbang minggu depannya untuk hibur orang. Feel apa tuh kau rasa itu saat lagumu, misal saya paling dramatis, saya tutup mata saya terus saya dengar orang nyanyi lagu itu, anjir kayak perasaan apa yang bisa tandingi perasaan ini Mas ya? Pernah nangis gak? Ketika lumayan rajin. Kemarin saya termasuk ya? Cengeng saya sama ya. Aku sampai diajakin tuh. Dan tidak melulu lagu sedih ya kita nyanyi. Tidak, ada untukmu lagu bahagia loh itu. Genggamlah tangan. Di mana tuh? Itu pernah di mana? Aku beberapa kali nangisnya nggak cuma 1-2 kali, banyak kali aku di Semarang nangis karena waktu itu aku dikasih tahu sama panitia 13.000 penonton. Itunya genggam, suaraku kalah di situ. Wah di sini madek kayak di ini, wah nangis aku genggam tangan. Maksudnya langkah UTC sama pencipta lagunya tuh. Langkah Tio nangis gitu. Tapi kurang rasa ke perasaanku aku. Bilang gitu sebenarnya dia juga nangis sebenarnya. Wah, apalagi dia cuma biar lebih kelihatan cool kan. Kalau saya kan nggak bisa menutupi gitu loh. Nyanyi gitu. Itu nangis Mas. Pernah nangis tuh pas itu Komang. Nangis itu terakhir. Komang. Oh iya kemarin kan suasana rumah ya. Suasana rumah tidak sebanding Komang dengan suasana rumah. Karena kita ini terlalu so tahu terhadap diri kita. Kita bilang Komang adalah dia yang temani saya sejak nol. Tidak juga dari nol juga coy. Mamamu yang temani kita dari nol. Bahkan sederhana tertawamu itu sudah cukup, bukan Komang sebenarnya, mamaku itu. Iya, tidak sebenarnya membual juga ya. Memang untuk Komang, tapi banyak potongan lirik yang kau pernah tidak sepenggal kata dalam sebuah lagu teringat kepada orang lain. Sederhana tertawamu itu. Mamaku ya. Pasti kalau mau curhat apa, aku juga sama sih sama itu. Termasuk kita ya. Sama kita aja sial betul. Tidak bisa saya cek keluarga nomor satu ya. Sial. Percuma ini cahaya. Anak satu-satunya ini sekarang. Kau satu-satunya meninggal bapakmu. Fuck. Meninggal kakakmu. Kakakku meninggal 2011 dulu. Di rumah cuma bertiga sebelum nikah ya. Ya. Berarti termasuk merantau ini juga. Bapak ibu di rumah berdua. Itulah kosnya itu adalah rindu tadi setiap saat. Iya, harga yang harus kamu bayar terhadap perantau ini berpisah tadi ya. Cuman rajin ya kamu komunikasi sama keluarga. Rajin. Fit call apa? Ayo lah bos. Tanya, laku nggak bos? Kan jualan di Malioboro kan itu. Laku jualannya gitu, kan jual daster kan. Ya alhamdulillah rame gitu jawabnya. Ada fotomu soalnya di depan. Nggak ada. Pantasan ibu marketing juga mamamu ya. Nice. Cuman kadang bilang, mbaknya tahu Tio Satrio enggak? Kalau tahu diskon pasti. Subscribe dulu YouTube-nya gitu. Kita sampai sekarang kita masih anak kecil coy. Iyalah pasti lah. Berapapun umurmu sampai sekarang coy masih anak kecil. Anak kecil terus. Kita mau kaya, kita mau sukses, orang tuh semakin tua coy. Itu saja sial betul ini dilema. Kita mau melangkah karir ke depan, mamamu semakin hari semakin. Sebenarnya apa ini industri ini sialan ya. Aku tadi keleng bawa kuki. Semakin tua. Kapan kita pulang ke Jogja ini? Belum, 27 ya. Pulang dulu ini. Kejar apa kita kadang-kadang ya. Pada satu sisi ya kita mau kejar mimpi kita, yang dimana orang tua juga senang juga terhadap itu ya. Terhadap mimpi kita, tapi kita di sisi lain saya ingin setiap sore sama mamaku begitu Mas ya. Tapi kalau udah pekerjaan kita juga ini. Iya. Kalau nggak kerja ya kita malah beban juga. Orang tua itu aneh juga ya. Kita siklusnya gitu brother, mau gimana ya? Akhirnya alhamdulillah saya sama anak-anak punya kemerdekaan itu, misal kayak
kita kerja dulu nih 3 bulan banting tulang ini di pesawat misal ya, terus kita semi kurangi lagi 3 bulan lagi biar bisa fokus dengan istri, fokus dengan keluarga. Alhamdulillah kita dikasih power itulah. Sudah deh. Itu. Itu. Kurang itu ya loh. Itu. Itu yang saya tunggu. Iya. Kita closing saja, masuk ke pembahasan terakhir. Bagaimana kau melihat dirimu ke depan? Apakah musik ini jalan yang kamu memang harapkan dan impikan? Apa ke depan akan ada hal yang unik pada dirimu? Kalau gimana ya, kalau takut untuk bilang ke depan terus sih. Setauku kalau aku Mak Ian juga kan. Cak Nun Mbah Nun. Iya. Ya hidup sebenarnya 3 hari loh. Kemarin, sekarang, besok. Kita terlalu melihat kehidupan yang jauh banget, takutnya waduh gimana gitu kan. Tanya apa yang lagi-lagi juga Mas Eko juga yang bilang ketika di depan kita udah ada sawah, ya kerjain apa yang bisa kita kerjain sawahnya itu. Ketika kita harus menanam itu sebuah untuk jadi sebuah ladang, kita kerjaan. Ya gitu aja. Ketika hari ini misal kita ada sawah, ya udah canggul aja gitu maksudnya. Yang terlalu gimana takutnya malah pusing. Orang gitu sih. Orang malah planning bertahun-tahun ke depannya. Padahal belum tentu kita ada di masa depan. Gitu, takutnya gitu. Pukul ini dulu. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Anda episode Silaturahim. Sampai berjumpa. Sukses terus Mas Yo. Terima kasih banyak ya. Sukses terus Mas Rahim. Siap, betul 3 hari ya. 3 hari. Genggam lah. Sudah aman lah ya. Aman, lumayan itu.